Apa kabar guys? Perjalanan safari kebangsaan kali ini kita akan menyusuri jalur lintas selatan Jawa Barat. Start kita mulai dari Pantai Pelabuhan Ratu dan kita akan berakhir nanti di Pantai Pangandaran. Jarak tempuhnya ya kurang lebih sekitar 500 kilometeran lah ya. Tripsnya kita bakal naik motor guys. Nah ini nih motornya yang nanti akan dipacu oleh sang komandan, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat nih, Mas Ono Surono. Nanti akan ditemenin sama Kang Thomas Kun. Kalau kita sih ikut aja pakai mobil di belakangnya gitu. Motornya keren banget ya guys. Emang cocok banget nih buat perjalanan jauh. Apalagi kalau jalur lintas selatan Jawa Barat. Oh iya, gak lupa nih, kita juga sambil jalan-jalan terus silaturahmi sama para pengurus PAC dan pengurus ranting. Rencananya kita juga mau bagi-bagi sembako nih buat para warga pesisir. Jadi gak sekedar jalan-jalan gitu. Sembako yang disiapinya juga cukup lumayan banyak nih guys. Jadi saking banyaknya nih, diangkutnya juga pakai mobil khusus. Setelah sembakonya udah rapih di mobil, sekarang kita saatnya menuju start perjalanan. Pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi. Yuk! Setelah melalui perjalanan kurang lebih 6 jam dari Bandung, akhirnya kita sampai juga di Hotel Ina Samudra Pelabuhan Ratu guys. Kita nih disambut hangat oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi nih sama timnya. Setelah kita tadi nginap 1 malam dan pagi harinya sambil ditemenin kawan-kawan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi dan kawan-kawan dari PAC, kita mulai perjalanan etape pertama. Ya, alhamdulillah kita akan memulai perjalanan menelusuri Jabar Selatan dari mulai Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Tentunya ini menindaklanjuti terkait dengan isu yang selalu bicara Jabar Selatan adalah minim pembangunan. Sudah saatnya kita merespon apa yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui peraturan Presidennya terkait dengan pembangunan Jabar Selatan. Jabar Selatan yang mempunyai potensi pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan juga pariwisata ini harus benar-benar menjadi perhatian ya dari kita semua, dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Kita dukung Jabar Selatan untuk maju ke depan. Mas, mau masih siap ya? Stamina kuat mas? Waduh, jangan kan Jabar Selatan, siapa takut, tetap semangat. Patok, masih siap nih? Ready. Usia 52. Us. Ready tunggu. Kesini. 52 ke atas. Siap. Siap tempur. Tuan rumah. Gimana Siap, nih, Pak? Siap mendampingi Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan Pak Tom. Siap. Udah siap Pak Mas ya? Siap Di lapangan? mendampingi ke lapangan Cimas, Cidolog, langsung mengantarkan ke Sindang Barang. Merdeka ya? Ya, itu 2, 3. Mustang Sally, guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally now baby, guess you better slow that Mustang down. You've been running all over town. Oh, I guess you gotta put your flat feet on the ground. Sing it to 'em all the time, girls. All you wanna do is ride around, Sally. Come on. All you wanna do is ride around, Sally.
Pantai Kuan Im. Iya. Masih belum seberapa aja nih, Mas? Oh, baru 1%. Stamina masih sekuat, Mas? Waduh, jos. Pada etape pertama ini, tujuan kita menemui warga Cimas, guys. Sambil nanti kita akan bagi-bagi sembako di sana. Setelah itu kita akan lanjut ke Kampung Cidolog dan berakhir di Kecamatan Sindang Barang, Cianjur. Sekarang kita sudah sampai di Cimas, guys. Wih, udah pada banyak orang nih. Ternyata sambutan warga Cimas luar biasa. Heboh banget. Sambutan kesenian ucapan selamat datangnya juga nih udah, waduh, ngeri banget, guys. Kesenian debus. Agenda di Cimas ini, Mas Ono selaku Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat yang akan melakukan bakti sosial, guys. Setelah itu akan melakukan silaturahmi dan dengar pendapat dengan para pengurus PAC dan pengurus ranting. Pesan nggak pada buat PAC? Ada, tadi pesannya partai untuk lebih perhatian ya, kepada masyarakat dan juga kepada pengurus. Yang kedua, mereka juga berharap bagaimana program-program dari pemerintah juga benar-benar bisa didistribusikan ke masyarakat. Dan mereka berharap PD Perjuangan menang kembali ya, di Kecamatan Ciamas, di Dapil 6, dan juga kita berharap di 2024 nanti Kabupaten Sukabumi secara total juga kita bisa menang. Kalau pesan sendiri dari Bapak sendiri untuk PAC Pak? Ya, intinya PDI sebagai partai ideologis Pancasila, partai pelopor yang tentunya tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri. Esensi Pancasila yaitu gotong royong, bagaimana seluruh pengurus ini bergerak untuk bisa memenangkan partai. Di sini ada Pak Yudi, terus ada Pak Anang. Cuma ada 1 kursi di sini DPRD, yang tentunya ya dengan 6 kursi di Kabupaten Sukabumi, dengan 6 di 1 kursi Dapil 6 kan tidak bisa akan menyelesaikan segala permasalahan masyarakat, sehingga harus benar-benar didukung oleh seluruh jajaran pengurus partai. Setelah melakukan dengar pendapat dan koordinasi dengan kawan-kawan PAC dan ranting, serta bagi-bagi sembako kepada warga, dari Cimas kita lanjut ke Cidolog, guys. Yuk!
perjalanan safari kebangsaan kali ini kita harus menempuh medan yang sangat berat nih guys. Selain harus menembus hujan badai, kita juga harus melalui hutan belantara Kabupaten Sukabumi nih yang sangat lebat. Akhirnya kita sampai juga nih di Cidolog guys. Setelah istirahat beberapa saat, kita langsung aja tancap gas nih nemuin warga. Di kampung ini Mas Ono dan rombongan nih diterima sama sesepuh kampung dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan nih di Rumah Sanggar Kesenian guys. Suasananya akrab banget ya. Dalam pertemuan kali ini Mas Ono didampingi Mas Ketut Sustiawan yang memberikan sumbangan sembako secara simbolis nih guys kepada warga Cidolog. Dan setelah itu malam harinya langsung pertemuan dengan para pengurus PAC dan Ranting. Usai silaturahmi sama para pengurus PAC dan Ranting, kita lanjutkan perjalanan untuk mengakhiri etape pertama, Sindang Barang Cianjur. Perjalanannya mantap banget ya guys. Perjalanan malam hari diiringi hujan lebat. Wih, asik banget ya guys. Setelah kita menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya kita sampai juga nih di Kecamatan Sindang Barang Cianjur. Setelah kita istirahat 1 malam, pagi harinya kita melakukan silaturahmi dengan teman-teman pengurus PAC nih dan pengurus Ranting di Dapil 5 guys. Terusan ya silaturahmi aja dalam suasana yang santai dengan pengurus PAC Ranting dari 10 kecamatan yang meliputi dapil yang punya bagian Cianjur bagian selatan. Sekarang kita menuju kemana nih Pak? Kita menuju ke Cidaun, ke Pelabuhan Jayanti, ketemu nelayan. Kita ingin diskusi dengan nelayan terkait dengan permasalahan-permasalahan di Cianjur bagian selatan, khususnya yang menyangkut perikanan dan kelautan. Kita lanjut melakukan perjalanan di etape kedua guys. Start kita nih dari Sindang Barang Cianjur, finish nanti di Pantai Rancabuaya Kabupaten Garut. Tapi nanti kita juga akan mampir nih di Pantai Jayanti. Kita sudah sampai nih di Pelabuhan Jayanti. Agendanya di sini Mas Ono sama Mas Ketut dan rombongan mau silaturahmi dan dengar pendapat nih sama para nelayan Pelabuhan Jayanti. Ya, jadi nelayan Jayanti ini ya setiap tahun kan terus menambah. Dengan fasilitas kolam labu atau secara umumnya Pelabuhan Jayanti yang kapasitasnya hanya untuk 60 kapal, sekarang itu sudah berkembang sampai 300 kapal, sehingga tidak tertampung. Dan juga sudah ada beberapa yang rusak. Dan kita semua tahu ya, pantai Jabar bagian selatan itu kan ombaknya besar, sehingga pada saat ada ombak besar tentunya membuat kapal-kapal itu rusak. Nah, sehingga tadi disampaikan untuk dibangun, sehingga insya Allah saya sebagai anggota Komisi 4 yang dulu saya pernah ajak Direktur Pelabuhan ke sini, tapi mungkin karena keterbatasan anggaran, insya Allah saya akan mendiskusikan kembali dengan Kementerian untuk segera dialokasikan pembangunan atau perbaikan perluasan Pelabuhan Jayanti ini. Nah, yang kedua, nelayan juga menyampaikan terkait kesulitan BBM, ya, di mana seyogianya mereka yang di bawah 10 GT atau bahkan di sini nggak sampai 10, di bawah 5 GT, 1-2 GT, mereka tidak mendapatkan BBM subsidi. Ya, mereka beli Pertalite yang sebenarnya mereka itu sesuai aturan perundang-undangan mempunyai hak untuk mendapatkan BBM subsidi, tapi belum diatur. Ya, sehingga insya Allah nanti
melalui pemerintah daerah Kabupaten Cianjur saya akan sampaikan, karena regulasinya ada, tapi tata kelolanya yang harus dibuat diatur, sehingga nelayan beli di SPBU, mereka misalnya dibuatkan kartu BBM, sehingga mereka bisa menebus sesuai dengan kebutuhan mereka, dan tidak ada lagi misalnya para pedagang, para oknum yang memanfaatkan nelayan untuk mereka mendapatkan BBM subsidi, yang mana mereka sebenarnya untuk menjual lagi kepada nelayan. Jadi kita berikan akses kepada nelayan secara langsung untuk bisa mendapatkan BBM subsidi tersebut. Dan yang terakhir, nelayan juga menyampaikan terkait situasi kondisi paceklik, karena memang setiap tahun pasti ada cuaca yang tidak baik, misalnya bulan Desember, bulan Januari, di mana ada situasi angin besar, ombak besar, nelayan tidak melaut, sehingga mereka minta diperhatikan. Ya, tentunya terkait dengan hal ini bisa menjadi usulan kita kepada Bupati Cianjur, juga kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membuat skema program ya, untuk memberikan bantuan kepada nelayan yang tidak bisa bekerja mencari ikan. Sekarang kita lanjut perjalanannya ke Pantai Ranca Buaya Garut untuk mengakhiri etapa kedua, guys. Di sana kita rencananya akan menggelar gebiar vaksin COVID-19 buat warga Kecamatan Caringin, sekaligus bagi-bagi door prize buat mereka. Oke, kita sudah sampai nih di Kecamatan Caringin nih. Wih, suasananya ramai banget nih, guys. Ada pasang tenda segala nih. Ya, ini rangkaian kegiatan road trip DPD PD Perjuangan Jawa Barat ke Jawa Barat bagian selatan. Dan kita di Kecamatan Caringin, ya, di Kecamatan Caringin kita mengadakan gebiar vaksinasi COVID-19. Kita kerjasama dengan Pemda Kabupaten Garut, yang tentunya ini mendukung program pemerintah, khususnya program Pak Jokowi, ya, percepatan vaksinasi di mana Indonesia saat ini sudah diapresiasi oleh dunia terkait dengan target vaksinasi di Indonesia. Dan tentunya ini sangat juga diperlukan supaya level 3 PPKM Kabupaten Garut ini bisa turun apabila vaksinasinya sudah mencapai 50%. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, sekarang baru 47, sehingga butuh 3% lagi, dan menurut saya ini menjadi kegiatan yang tidak hanya hari ini, tidak terakhir di sini, tapi ke depan DPC PD Perjuangan Kabupaten Garut terus menerus untuk melakukan gebiar vaksinasi di kecamatan-kecamatan lain yang masih minim target pencapaiannya. Untuk gebiar vaksinasi di sini sekaligus kita juga membagikan paket sembako untuk ibu-ibu lansia. Dan setelah dari sini kita mau ngobrol diskusi santai dengan struktural partai PAC dan ranting khusus di kecamatan-kecamatan di Garut bagian selatan. Setelah selesai mengikuti acara gebiar vaksin, malam harinya kita melakukan silaturahmi sama para pengurus PAC dan pengurus ranting nih, guys, di wilayah selatan Garut. Sebagai pertanda mengakhiri kegiatan di etapa kedua, guys. Di hari keempat perjalanan safari kebangsaan, kita akan menempuh etapa ketiga nih, dengan rute start di Pantai Ranca Buaya Kabupaten Garut, finish di Pantai Batu Karas Kabupaten Pangandaran, guys. Perjalanan di etapa ketiga ini, kita akan melakukan kegiatan di 3 tempat. Pertama di Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya. Yang kedua di Pantai Karangtaulan. Dan yang ketiga, kita akan mengunjungi Kecamatan Cikalong, Tasikmalaya. Kita juga di sana akan bakti sosial dan bagi-bagi sembako sama silaturahmi sama para pengurus PAC dan ranting.
kita sudah sampai nih di Desa Kertasari, Kecamatan Cipatujah. Wah, Mas Ono sama Mas Ketut nih dan rombongan disambut hangat nih sama Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, guys. Kebetulan beliau juga menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya ya. Wah, sambutan di sini emang gak kalah meriahnya nih dibandingin tempat lain, guys. Setelah menerima upacara sambutan yang meriah banget dari warga, Mas Ono, Mas Ketut, dan rombongan ini langsung menuju Gor Desa Kertasari, guys. Agendanya di sini kita akan melakukan bakti sosial berupa penyerahan sembako bagi warga yang dilakukan secara simbolis. Usai menyerahkan sembako, acara dilanjutkan dengan silaturahmi dengan para pengurus PAC dan pengurus ranting di Dapil 6 Kabupaten Tasikmalaya, guys. Selesai melakukan silaturahmi, kita langsung menuju ke tempat yang kedua, guys. Kita menuju ke Pantai Karang Taulan untuk melepas tukik atau penyu. Yuk! Kan satwa yang harus dilindungi, dan tentunya kita berharap penyu itu masih menjadi ikon Indonesia, dan khususnya di Jawa Barat ada beberapa wilayah ya, di mana tempat bertelurnya penyu, dan tentunya ini harus kita lestarikan melalui BKSDA. Ya, dan kebetulan di Komisi 4 mitra kerja dari Lingkungan Hidup Kehutanan, sehingga saya ingin memastikan bagaimana tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan juga kita semua untuk bisa memastikan lestarinya penyu di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kamu harus sehat terus sampai besar, sampai bertelur lagi, beranak lagi, terus supaya lestari penyu di Indonesia. Ya. Terus. Masih lepas lagi. Awas, jangan lompat, lompat. Dari Pantai Karang Taulan kita tancap gas lagi nih ke Kecamatan Cikalong. Semangat ya guys, yuk! Kita sudah nyampe nih guys. Di sini acaranya sama dengan di Desa Kertasari. Kita akan melakukan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga Cikalong sama silaturahmi dengan para pengurus PAC dan ranting nih guys. Ya, banyak hal. Yang pertama, PAC itu dengan semangatnya ingin bergerak, bagaimana mereka bisa membantu masyarakat. Nah, sehingga tentunya PDI Perjuangan yang mana kita fokus membantu desa, apalagi menjadi tema Rakernas nanti, Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara. Sehingga kita berharap pengurus ranting, anak ranting, benar-benar bisa mewujudkan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor, partai yang menjadi pelita bagi rakyat, partai yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat.
Saya yakin desa tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan rakyat kalau hanya mengandalkan APBD saja. Dan ini adalah Pak Kades Desa Kalapa Genep. Tentunya Pak Kades pun sangat berharap APBD, kabupaten, provinsi, bahkan anggaran dari pusat untuk bisa mempercepat pembangunan di Desa Kalapa Nunggal. Itu menjadi komitmen dari PD Perjuangan untuk bisa membantu dan membangun desa. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari DPD, dari DPC, dari PAC ke desa kami, karena saya sudah merasa bangga keterkaitan untuk kemajuan desa kami, yaitu Desa Kalapa Genep. Kita lanjut lagi menuju Pantai Batu Karas Pangandaran, guys. Ini merupakan akhir daripada etape ketiga perjalanan safari kebangsaan DPD PD Perjuangan Jawa Barat di wilayah selatan Jawa Barat. Akhirnya kita sampai juga nih guys di Pantai Batu Karas. Rombongan langsung disambut sama Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran nih, Pak Haji JJ. Beliau juga kader partai yang diamanahi menjadi Bupati Pangandaran nih guys. Setelah istirahat, pagi harinya kita lanjut melaksanakan acara silaturahmi dengan pengurus PAC dan ranting. Acaranya emang dikemas nggak formal-formal sih, relax banget. Kita melaksanakan konsolidasi di Batu Karas dengan mengundang struktur KSB PAC, PAC Cijulang dan Ranting Cijulang hari ini. Jadi ini adalah titik terakhir konsolidasi struktur partai. Selama 5 hari kita melaksanakan perjalanan safari kebangsaan Jabar Selatan Merdeka. Setelah selesai melakukan silaturahmi, kita melakukan baksos berupa pemberian sembako bagi warga Batu Karas, guys. Setelah melakukan baksos, saatnya kita menyelesaikan perjalanan terakhir, guys. Pada etape keempat ini, jarak tempuhnya paling pendek ya, sekitar 30 km. Start dari Pantai Batu Karas, berakhir nanti di Pantai Pananjung Pangandaran. Di sana kita akan melihat penangkaran satwa banteng Jawa yang hampir punah, guys. Yuk! Nah, kita sudah sampai juga guys di Pantai Pananjung Pangandaran. 400 kilo. 400 kilo kita. Waduh, tidak menyangka. Karena jalan yang dilalui cukup beragam, dari mulai jalan yang mulus, jalan yang jelek, cuaca yang ekstrim, hujan seharian, basah semua. Alhamdulillah dari start Pelabuhan Ratu kita sudah berada di Pangandaran. Dan ini titik terakhir road trip DPD Jabar Selatan. Diralat bukan 400 kilo tapi 500 kilo. Nah, dari Pelabuhan Ratu sampai Pananjung. Top pokoknya lah. Mantap boy, luar biasa. Tamat mengawal ketua. Alhamdulillah nikmat, seru. Seru, walaupun turun naik motor. Yang bikin seru itu karena turun naik motor. Itu yang paling tamat. Start Pelabuhan Ratu pakai motor, finish di Pananjung pakai motor. Tamat. Saya juga tamat. Serang kita kemana nih Pak? Ceritanya Pak? Ke BKSDA, tempat konservasi banteng. Tujuannya apa? Ada filosofisnya maka ke sini Pak kita Pak. Ini kandang banteng. Jadi bantengnya kandang banteng yang sebenarnya di sini. Gitu.
Di sini kita disambut dan dijamu nih oleh kawan-kawan pengelola BKSDA Jawa Barat nih guys. Pengurus BKSDA juga ngasih gambaran tentang keberadaan cagar alam Pananjung dan keberadaan satwa banteng di sini guys. Dan di sini merupakan lokasi cagar alam di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Dulu di sini ada banteng Jawa di Pangandaran di Pananjung ini. Kita kesini melihat situasi dan ini menjadi komitmen kita semua bahwa banteng harus hadir kembali di Jawa Barat, khususnya di Pangandaran. Tentunya saya akan menyuarakan kepada Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan dan secara teknis nanti kita bisa melakukan FGD, melakukan diskusi-diskusi bagaimana mempersiapkan teknis-teknis ya, sehingga pada akhirnya ada introduksi dihadirkan kembali banteng Jawa di Pangandaran, baik dari Baluran, dari Ujung Kulon, dan dari daerah lainnya. Oke, itulah akhir perjalanan safari kebangsaan kita selama 5 hari ini, mulai dari Pelabuhan Ratu sampai Pangandaran ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kita jumpa di tayangan video yang akan datang guys. Bye.